kita tentang KIP kuliah dan gap year. Jadi mungkin sebagai motivasi ya, kalau sahabat-sahabat walaupun gap year, walaupun menunda kuliah, mungkin bisa jadi tahun ini gagal gitu, tapi ingin kuliah lagi, nggak apa-apa. Itu tadi. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo sahabat Radar Edukasi, di kesempatan kali ini kita akan sharing tentang KIP kuliah dan gap year. Jadi kita akan ngobrol dengan salah satu sahabat yang pada saat kuliah dia menunda kuliahnya, atau bisa kita sebut dengan gap year gitu. Tapi kerennya, walaupun dia gap year, dia ini diterima KIP kuliah. Kalau teman-teman mungkin belum, sahabat-sahabat mungkin belum familiar, KIP kuliah itu dulu namanya bidik misi. Nah langsung saja, boleh kenalan Kak, namanya siapa? Ya, halo semua, saya Rina Yolinar. Untuk panggilannya bisa Rina. Oke, ini namanya Kak Rina. Nah, Kak Rina, kita akan sharing-sharing tentang gap year dulu lah. Waktu itu kenapa kakak alasan memilih gap year gitu, bisa diceritakan ke sahabat-sahabat semua. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi dulu saya angkatan 2020, Rina angkatan 2020. Karena waktu itu kan pertamanya COVID ya Kak ya. Ya, COVID-19 itu masuk pertama 2020 di Indonesia. Lalu memutuskan gap year karena dulu belum punya motivasi sih Kak, belum untuk kuliah belum punya motivasi gitu. Jadi selama gap year itu Rina kerja di pabrik toilet. Nah di situ ketemulah sama teman-teman yang memang mereka kuliah tapi jaraknya online gitu. Nah di situ sharing-sharing kuliah tuh seperti ini gitu. Mereka cerita-cerita juga soal dunia perkuliahan. Lalu ada kakak tingkat Rina yang memang cerita, kasih motivasi, ayo deh gitu dicoba, tahun ini nggak apa-apa nggak kuliah tapi tahun depan kita coba gitu. Jadi iseng-iseng ngomong ke orang tua, sebenarnya nggak diizinin sebelumnya, kuliah jauh gitu kan, dari kabupaten ke kota gitu, lumayan jauh. Jadi agak ragu juga sebetulnya, tapi tetap nekat dicoba. Daftar lewat jalur UTBK SBMPTN pada waktu itu. Kalau boleh tahu Kak Rina ini dari mana? Kan ini kuliahnya di Unila. Nah, dulu tinggalnya di mana? Aslinya gitu. Jadi Unit 2 Kabupaten Tulang Bawang. Oh, jauh banget. Kak Rina ini dari Tulang Bawang gitu. Terus dia gap year dan sekarang bisa kuliah sampai sekarang. Mungkin bisa dikasih motivasi untuk sahabat-sahabat semua untuk, kan tadi Kak Rina udah menceritakan nih alasan kenapa gap year-nya gitu. Nah mungkin bisa sahabat-sahabat dikasih motivasi gitu. Kenapa Kak Rina ini awalnya nggak pengen kuliah loh, tapi dia memilih untuk kuliah gitu. Bisa diberikan motivasi untuk sahabat-sahabat. Kalau untuk motivasi, Rina sendiri itu menyadari kalau ternyata ilmu itu kita belum punya seujung kuku pun. Jadi pengen terus cari ilmu, pengen mengembangkan juga minat bakat yang udah dipunya gitu ya Kak. Jadi buat teman-teman semua yang memang belum berkeinginan untuk berkuliah karena terkendala biaya, bisa dicoba cari-cari beasiswa gitu. Di Unila juga ada banyak beasiswanya. Lalu untuk teman-teman semua di sini yang memang gap year juga sama kayak Rina, tahun ini nggak kuliah, mau mencoba tahun depan itu masih bisa, karena kan jatahnya 3 tahun ya Kak ya. Ya, untuk gap year 3 tahun. Ya, jadi misalkan kayak teman-teman baru lulus 2023 nih, 2023 pengen berhenti dulu deh, pengen cari pengalaman lain, nggak pengen kuliah. Nah, berarti di 2024, 2025 masih bisa daftar jalurnya UTBK SBMPTN. Kalau untuk sekarang SNBT. Iya, SNBT sekarang tes. namanya. Ya. Itu mungkin motivasi dari Kak Rina. Jadi kalau sahabat-sahabat semua sekarang mungkin belum berminat kuliah atau mungkin sekarang gagal gitu, masih bisa mencoba di tahun-tahun berikutnya sampai 3 tahun ke depan. Dan jangan sampai nggak kuliah gitu. Kak Rina ini awalnya nggak pengen kuliah, kemudian termotivasi kerja gitu ya. Sekarang kuliahnya bahkan dapat beasiswa KIP kuliah. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang KIP kuliah itu apa sih Kak? Gitu. Ya, untuk jadi sahabat-sahabat semua. KIP kuliah itu beasiswa, dulu namanya bidik misi ya teman-teman. Jadi itu beasiswa yang diperuntukkan untuk teman-teman yang kurang mampu secara ekonomi seperti itu, cuman memang memiliki nilai-nilai dari semasa sekolah itu mungkin agak lebih tinggi seperti itu. Jadi mulai pemberkasannya mulai dari seleksi berkas, terus ada juga seleksi wawancara sama seleksi nilai rapor seperti itu. Jadi peluangnya atau kuota KIP kuliah kan cukup besar. Jadi buat teman-teman semua yang mau daftar itu masih ya berkesempatan seperti itu ya Kak ya. Yang penting ikut seleksinya dengan jujur, yang pasti, terus nilai-nilainya juga bagus, ada sertifikat-sertifikat yang mungkin bisa membantu ikut-ikut lomba seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Kak, atau syarat-syarat apa aja sih yang perlu disiapkan sahabat-sahabat semua ini kalau mau daftar KIP kuliah?
kisi-kisi gitu ya Kak, buat lolos KIP, terus sama berkas-berkas yang perlu disiapkan. Untuk secara umumnya ya berkas-berkasnya teman-teman seperti foto rumah, depan, belakang, kanan, kiri, terus ada ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, seperti itu. Lalu ada surat pernyataan membayar PBB atau tidak, membayar telepon atau tidak, membayar listrik selama 3 bulan terakhir itu harus dilampirkan juga Kak, gitu. Jadi terus ada surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten setempat. Lalu ada nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman bisa searching di kipkuliah.go.id biar lebih lengkap. Oke, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat bisa cek di kipkuliah.co.id. Nah, kan tadi kalau teman-teman sahabat-sahabat sudah mempersiapkan pemberkasannya gitu, mungkin tahapannya ada apa aja, bisa di-sharing nggak? Tahapannya yang pertama itu pembuatan akun KIP Kuliah. Itu waktu Jamarina ya Kak, 2021 ada pembuatan akun KIP Kuliah, disinkronisasi dengan akun UTBK SBMPTN, lalu ada pengumpulan berkas-berkas seperti yang tadi itu foto rumah, lalu ada prestasi-prestasi yang pernah didapatkan waktu SMA, lalu nanti ada wawancara terlebih dahulu dengan pihak universitas seperti itu, lalu nanti mungkin disaring oleh pihak universitas, lalu mulai pengumuman di situ. Nah, itu tadi sahabat-sahabat tahapan-tahapan kalau sahabat-sahabat berminat untuk mendaftar KIP kuliah. Nah, Kak Rina ini apakah berprestasi gitu selama kuliahnya? Jadi selama gap year kemudian bisa dapat KIP kuliah gitu. Karena kan kalau gap year itu kan menunda. Nah, selama menunda itu mungkin nggak belajar atau udah nggak sekolah lagi gitu kan? Iya, seperti itu Kak. Oke. Jadi kalau untuk iya betul materi, karena saya juga berasal dari SMK ya Kak. Oh, dari SMK. Iya betul, dulu basicnya SMK, dan kalau di SMK itu kan nggak belajar ekonomi, nggak belajar geografi, nggak belajar sejarah seperti itu ya Kak. Jadi kalau SMK kan langsung ke peminatan di akuntansi, dulu saya di akuntansi, jadi langsung semua dipelajari akuntansi. Jadi kalau mensiasati hal seperti itu selama gap year, alhamdulillah ada kesempatan untuk belajar gitu, ikut-ikut tryout bayar, tryout gratis juga sama aja gitu, bisa dilakukan gitu. Jadi buat teman-teman latihan mengerti gitu soal-soal yang akan kita hadapi di UTBK nanti gitu Kak. Mungkin ada Kak tips and trick untuk belajar gitu kan? Karina kan tadi di awal cerita kalau Karina sambil bekerja gitu, jadi sambil bekerja, belajar, bisa lolos KIP kuliah, juga bisa lolos UTBK gitu. Mungkin bisa sharing sahabat-sahabat. Jadi yang pasti teman-teman harus manajemen waktu ya, seperti itu. Jadi misalkan bekerja mulai pukul 7 sampai pukul 4 sore, nanti belajar bisa dimulai habis maghrib jam 7 sampai jam 9, nanti dilanjut lagi subuh, seperti itu Kak. Lebih banyak latihan, ikut tryout, mengerjakan soal itu lebih membantu daripada teman-teman hanya fokus membaca dan menghafal saja. Jadi harus sering-sering latihan gitu. Nah, itu tadi mungkin sharing dari Kak Rina. Nah, Kak Rina mungkin ada motivasi untuk sahabat-sahabat yang gap year di rumah? Ya buat teman-teman yang gap year, apapun itu pilihannya ya Kak, kita kan nggak tahu yang namanya pilihan orang lain. Jika mungkin ada kesempatan untuk berkuliah, ada kesempatan untuk menuntut ilmu lebih tinggi, maka ambillah kesempatan itu. Baik itu beasiswa, apakah nanti ada rezeki lain, teman-teman bisa lebih semangat gitu untuk mencari ilmu. Oke, terima kasih Kak Rina atas kesempatan waktunya. Itu saja sahabat-sahabat semua, sharing kita tentang KIP kuliah dan gap year. Jadi mungkin sebagai motivasi ya, kalau sahabat-sahabat walaupun gap year, walaupun menunda kuliah, mungkin bisa jadi tahun ini gagal gitu, tapi ingin kuliah lagi ya nggak apa-apa. Itu tadi ada tips dari Kak Rina beberapa yang perlu dipersiapkan juga ketika mau mendaftar KIP, hal-hal yang dia pelajari juga ketika mau mendaftar UTBK. Itu mungkin sahabat-sahabat bisa simak apa yang sudah Kak Rina sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.